Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, ikhwan, akhwat fillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, sehat semangat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan nama saya Raudatul Jannah. Saya adalah mahasiswi pasca sarjana di Universitas Ibnu Khaldun Bogor pada program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ya ilmu yang telah saya dapat dua pertemuan dalam mata pelajaran Islamic Worldview yang telah dibahas bersama dosen tercinta kami yaitu Ustadz Wido Supraha STMSI. Jadi, pada kali ini kita akan membahas tentang worldview. Islamic worldview adalah cara pandang seorang muslim terhadap dunia atau alam semesta ini. Mari kita simak, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Jadi teman-teman, kita harus tahu dulu makna Islamic worldview itu. Islamic itu dari kata Islamic ya, yang artinya Islam. World adalah dunia atau alam semesta ini, dan view adalah pandangan. Jadi cara pandang seorang muslim terhadap dunia atau alam semesta. Di sini bukan saja dunia, tetapi bagaimana cara pandangan seorang muslim terhadap ilmu, kehidupan, dan peradaban yang dipondasikan dengan iman, adab, ilmu, dan amal. Bagaimana ya? Simak yuk. This is our challenge, atau inilah tantangan kita menghadapi dunia kali ini yang menimpa dunia Islam saat ini. Yang pertama yaitu hilangnya adab, loss of adab. Loss of adab, hilangnya adab berarti hilangnya penghormatan terhadap ilmu, penghormatan terhadap guru, penghormatan terhadap kebenaran, dan terhadap urutan nilai-nilai yang benar dalam kehidupan. Orang yang berilmu tidak menjadi panutan, sementara yang tidak beradab justru diidolakan. Itulah akibatnya ukuran kebenaran itu menjadi tidak terlihat atau kabur. Menurut Al-Atos menyebutkan inilah akar krisis peradaban ini. Lalu bagaimana akibat dari hilangnya adab? Nah, hilangnya adab di sini melahirkan corruption of knowledge, yaitu kerusakan dalam ilmu. Ilmu yang harusnya menghantarkan manusia kepada kebenaran, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, justru disalahgunakan atau bahkan diarahkan untuk kepentingan ideologi sekuler atau materialisme. Contohnya, ilmu ditukarkan dengan barang yang murah atau dijual belikan, ilmunya dijual dengan harga yang murah. Atau ilmu itu tidak lagi didekati dengan adab, melainkan hanya sebagai alat kekuasaan atau keuntungan duniawi untuk menghasilkan cuan. Akibat yang muncul yang lainnya adalah deislamisasi, yaitu penghilangan unsur-unsur Islam dalam aspek kehidupan termasuk dalam pendidikan. Kurikulum dijauhkan dari nilai-nilai Qur'ani, konsep-konsep seperti tauhid, adab, akhlak dianggap tidak relevan lagi dalam dunia akademik. Akhirnya apa? Umat Islam menjadi mempelajari ilmu-ilmu modern, tetapi dalam kerangka berpikir barat yang tidak memihak pada Al-Quran. Lalu muncullah kebingungan atau confusion, yaitu umat Islam menjadi bingung membedakan antara yang benar dan yang salah, membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu yang mereka yang memiliki gelar yang tinggi tetapi tidak tahu bagaimana memandang kehidupan dari sudut pandang Islam. Mereka belajar filsafat, sosiologi, politik, sains, dan lainnya itu tapi tidak tahu bagaimana semua itu berkaitan dengan tauhid dan ibadah. Inilah kebingungan dalam cara mengatasi tersebut. Ini ada solusinya ya. Maka kita ambil solusinya. Maka solusi yang tepat, solusi yang utama menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atos, beliau menyebutkan solusi yang pertama yaitu mengembalikan adab sebagai landasan pendidikan, yaitu salah satunya menguatkan adab. Yang kedua, kita memperbaiki metodologi Islam. Dengan cara apa? Kita meluruskan ilmu yang rusak dan menyelaraskan dengan pandangan hidup Islam. Yang ketiga yaitu menghindari hizbiyah. Hizbiyah itu adalah sifat anania atau sombong atau yang merusak. Sifat hizbiyah ini melawan proses deislamisasi dengan cara mengakar pada Al-Quran dan Sunnah. Kita mempunyai Sunnah, kita punya Al-Quran dan Sunnahnya. Yang keempat, bagaimana kita berproses, proses based and result oriented, yaitu
kita harus membangun kembali worldview Islam, agar tidak terus-menerus bingung, ya, umat tidak lagi bingung. Solusi keempat ini adalah seimbang antara orientasi proses dan hasil. Sebagai muslim, sebagai yang berislam, kita itu tidak boleh mengejar hasilnya, hasil cepat, target kuantitatif, tapi juga tidak boleh melupakan proses, yaitu niat, adab, dan tahapan yang benar. Allah melihat proses dan niat kita, tapi dunia tidak butuh hasil nyata dari perjuangan kita. Maka umat Islam harus serius dalam proses, tapi juga terukur dalam hasil. Contohnya, kalau kita mendidik, jangan sibuk untuk menyampaikan materi, tapi ukur juga karakter anak-anak kita, anak-anak peserta didik kita, bagaimana karakternya. Yang kedua, kalau kita berdakwah, jangan hanya bicara di atas mimbar, tapi apakah umat berubah atau bergerak dalam tercerahkan apa yang kita dakwahkan. Bukan hanya jalan, tapi sampai ke tujuan. Bukan hanya niat, tapi membuahkan amal. Tadabbur Al-Quran sebagai proses perenungan mendalam. Jadi tadabbur itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dabbaro yudabbiru, yang artinya merenungi, memperhatikan secara mendalam, dan mencari makna di balik sesuatu. Jadi dalam konteks Al-Quran, tadabbur adalah proses kontemplatif terhadap ayat-ayat Allah, bukan sekedar membaca dan menghafalkannya, ya, tetapi memahami pesan, nilai, hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi tadabbur itu, dengan tadabbur kita menghasilkan kesadaran rohania dan intelektual yang melahirkan cara pandang atau worldview yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Nah, tadabbur juga mempunyai pentingnya tadabbur. Yang pertama yaitu tadabbur adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ini menunjukkan bahwa tadabbur adalah kewajiban intelektual dan spiritual bagi setiap muslim. Yang kedua, menghidupkan hati dan jiwa. Dengan tadabbur, hati kita akan menjadi tentram. Dengan tadabbur hati kita tidak akan keras. Tapi tanpa tadabbur, hati kita akan menjadi keras dan mati. Ya. Tadabbur menghubungkan hati dengan kalamullah, menumbuhkan rasa takut, rasa cinta, dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, menumbuhkan cara berpikir Islami atau Islamic worldview ini. Nah, yang ketiga ini, tadabbur tidak hanya membentuk akhlak, tapi juga berpikir melihat realitas ilmu dan kehidupan dengan kacamata wahyu, bukan sekedar logika manusia, ya. Jadi inilah yang menjadi akar berpikir Islami yang menjadi dasar islamisasi ilmu dan peradaban. Yang keempat, menjadi petunjuk hidup yang realistis dan aplikatif. Tanpa tadabbur Al-Quran, Al-Quran menjadi bacaan ritual. Dengan tadabbur Al-Quran, Al-Quran menjadi panduan hidup nyata, menuntun dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah kehidupan, dan memberi arah dalam membina keluarga, masyarakat, dan negara. Yang kelima, membentuk kepribadian Qur'ani. Jadi orang yang bertadabbur akan merubah cara pandangnya, sikapnya, akhlaknya, dan ia meneladani Nabi Muhammad SAW yang dijuluki dengan Al-Quran berjalan. Tadabbur membentuk pribadi mukmin sejati, bukan sekedar simbolik, ya. Keenam, menjauhkan diri dari kesalahan dan penyimpangan. Tanpa tadabbur, seorang bisa menafsirkan ayat secara dangkal atau salah arah. Tadabbur yang benar dilakukan dengan ilmu, adab, dan kerendahan hati di hadapan di hadapan Al-Quran, tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga. Yang ketujuh, menggerakkan amal. Dan perubahan sosial. Tadabbur yang benar tidak berhenti di kepala atau di hati, tetapi sampai ke tindakan nyata atau amal soleh kita dan gerakan sosial. Jadi kesimpulannya, tadabbur adalah jantung dari interaksi dengan Al-Quran. Tanpa tadabbur, Al-Quran menjadi teks mati. Dengan tadabbur, ia akan menjadi cahaya kehidupan. Tadabbur adalah jalan membangun kesadaran diri masyarakat dan peradaban yang Qur'ani. Berpikir Islami sebagai buah tadabbur. Dari proses tadabbur ini lahirlah berpikir Islami. Berpikir Islami yaitu cara pandang yang tidak netral dan sekuler, melainkan tunduk pada prinsip-prinsip tauhid, wahyu, dan akhlak Qur'ani. Berpikir Islami memandang ilmu sebagai bagian dari ibadah dan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan sekedar logika atau rasionalitas bebas, tetapi rasionalitas yang dibimbing oleh Al-Quran dan nilai-nilai Islam. Berpikir Islami berarti berpikir Qur'ani, karena tidak mungkin
berpikir Islami tanpa Al-Quran. Dengan Al-Quran dia beradab. Al-Quran huwal adab. Dari mulai ketika akan membaca, sedang membaca, dan setelah membacanya kita perlu beradab dalam membaca Al-Quran. Islamic worldview juga ada dalam konteks Indonesia, sebagaimana dalam Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Disinilah kita dituntut untuk belajar beradab. Bagaimana penting kita untuk belajar adab, mau itu adab kepada guru, orang tua, dan masyarakat yang lainnya, orang lain yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Kita harus punya adab. What is education? Apa itu pendidikan? Syed Muhammad Naqib Al-Atas menyebutkan bahwa education is a process of instilling something into human beings. Artinya pendidikan adalah proses menanamkan sesuatu ke dalam diri manusia. Syed Muhammad Naqib Al-Atas ini sering menggunakan kalimat ini sebagai dasar definisi pendidikan Islam. Makna dari a proses ini, sebuah proses pendidikan bukan sesuatu yang instan, melainkan pendidikan adalah sesuatu yang perjalannya bertahap dan berkelanjutan, mulai dari lahir sampai akhir hayat ya. Yang kedua, of instilling, penanaman. Kata instilling itu dari kata to instill, artinya meneteskan perlahan atau menanamkan nilai, pemahaman, dan kebiasaan secara mendalam. Ini menandakan bahwa pendidikan sejati bukan paksaan atau bukan hafalan, tapi pembiasaan yang meresap dalam jiwa. Something itu sesuatu yang bernilai, yang ditanamkan bukan sekedar informasi atau data, melainkan yang dimaksud ini adalah nilai-nilai kebenaran, adab, iman, ilmu yang bermanfaat, dan kesadaran tentang kehidupan, tujuan hidup manusia, tentang tujuan ya. Jadi yang into human being itu ke dalam manusia, pendidikan bukan tentang mengisi kepala, tetapi membentuk manusia secara utuh, akalnya, jiwanya, ruhnya, hatinya, amalnya. Teman-teman semuanya, dalam kerangka pendidikan Islam, menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas ini ada 3 unsur yang tidak boleh dipisahkan ya. Yang pertama, the process, the content, isi atau muatan ilmu, dan ketiga, the recipient. Recipient adalah menerima pendidikan, penerima pendidikan. The proses pendidikan. Dalam Islam, proses pendidikan harus berjalan dengan adab, yaitu menghormati guru, menghargai ilmu, memahami tujuan pencipta manusia. The content-nya itu isi pendidikan ilmu dalam Islam harus benar secara epistemologi atau berasal dari wahyu yang bersesuaian dengannya. Yang kedua, bermanfaat bagi kehidupan, dan ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, the recipient atau penerima pendidikan. Tujuan akhir dalam membentuk insan adabi, yaitu manusia yang mengenal Tuhannya, mengenal dirinya sendiri, tahu tujuan hidup, menempatkan sesuatu pada tempatnya, beramal dengan ilmu dan adab. Nah, ketiga ini tidak boleh dipisahkan ya. And what is adab? Adab is discipline of body, mind, and soul. Adab adalah disiplin jasad, akal, dan jiwa. Disiplin body atau disiplin tubuh. Bagaimana cara berpakaian, cara duduk, cara menyapa, cara menghormati guru, bahkan cara makan dan tidur itu sudah ada sudah ada aturannya ya. Sudah ada aturannya. Yang kedua, disiplin akal atau mind. Ada juga berarti menertibkan cara berpikir runtut, jujur terhadap ilmu, tidak mendahulukan hawa nafsu, serta tahu mana ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang merusak. Yang ketiga adalah soul atau qalb atau jiwa. Ini yang paling mendalam. Ada membentuk kesadaran spiritual, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta rasa malu kita ketika kita melanggar batas-batas syariat. Disinilah teman-teman, seharusnya kita seorang akademik mempunyai tujuan untuk melahirkan dan menegakkan peradaban. Atas bagaimana kita seorang akademik bisa melahirkan manusia atau murid yang mempunyai satu, bisa mengolah pikirannya atau akalnya, yaitu dengan belajar ilmu. Yang kedua, qalb, yaitu olah rasa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan kalbunya, olah rasanya, bagaimana dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai rasa takut dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jasad, olahraga,
bagaimana kita mendisiplinkan jasad atau olahraga kepada murid kita dengan cara makan makanan yang halal dan sehat, melatih fisiknya supaya kuat. Ada 3 generasi yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Yang pertama, generasi cerdas akal. Yang kedua, generasi sehat kalbu. Dan yang ketiga, generasi kuat jasad. Generasi ini akan melahirkan yang pertama, seorang yang adab Qurani. Yang kedua, jasadnya kuat. Yang ketiga, akhlaknya mulia. Yang keempat, berwawasan luas. Yang kelima, ekonominya mandiri. Yang keenam, akidahnya bersih. Yang ketujuh, ibadahnya benar. Yang kedelapan, semangatnya konsisten. Yang kesembilan, waktunya terjaga. Yang ke-10, urusannya teratur. Dan terakhir, kehadirannya bermanfaat. Imam Syafi'i berkata bahwa aku lebih menghargai seorang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Jadi dahulukan adab dulu sebelum ilmu. Iman dahulu, baru adab, kemudian ilmu, maka amal. Kata dan perbuatan amal yang baik adalah hasil dari iman, adab, dan ilmu. Berpikir Islami sebagai pondasi Islamisasi sains. Islamisasi sains ini upaya menyelaraskan antara ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. Jadi mengapa kita perlu Islamisasi ilmu? Jawabannya karena banyak hal yang tidak Islami, banyak hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam prosesnya tidak merujuk kepada Al-Quran. Ada beberapa istilah dalam proses pendidikan. Yang pertama adalah ta'lim, yang kedua tadris, yang ketiga tarbiyah, dan yang terakhir adalah ta'dib. Manakah yang paling tepat? Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas menyebutkan adalah kata ta'dib itu yang paling tepat dalam konteks pendidikan Islam. Demikian karena secara bahasa, ta'dib adalah berasal dari kata bahasa Arab yaitu adab, yang berarti tata nilai, perilaku mulia, dan keteraturan dalam hidup. Secara istilah, ta'dib adalah proses penanaman adab ke dalam diri manusia sehingga ia mengenal dan menempatkan segala sesuatu yang pada tempat yang benar. Mengapa bukan taklim dan tarbiyah? Kalau taklim itu fokus kepada pengajaran atau transfer ilmunya saja. Yang kedua, tarbiyah fokus pada pembinaan dan pertumbuhan. Tetapi ta'dib mencakup semuanya, pengajaran pembinaan, dan lebih jauh lagi pembentukan adab dan jiwa yang utuh. Kehidupan sehari-hari kita selalu ibadah, ritual, tolabul ilm, dan silaturahmi. Mengapa hal itu dilakukan? Tujuannya itu menegakkan agama. Dalam surah As-Surah ayat 13 yang berbunyi an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Tegakkanlah agama dan jangan terpecah belah. Bahwa menunjukkan mengapa kita harus menegakkan agama, supaya agama Islam menang di atas agama lain. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 33, Al-Fat ayat 29, dan As-Sof ayat 9, yang dimana isinya adalah sama-sama supaya agama Islam itu menang di atas agama lain. Semuanya, sebagai penutup, saya ingin mengajak kepada semuanya untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada tadabbur, dan kembali membangun cara berpikir Islami. Pendidikan kita, ilmu kita, amal kita itu harus dilandasi dengan pandangan hidup Islam, kepada pandangan hidup Islam, bukan hanya sekadar hanya kita menjadi pribadi yang cerdas, tapi juga kita menjadi pembangun peradaban yang beradab. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua dalam belajar dan mengamalkan Islam secara kafah. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini ya, agar bisa terus berkembang berbagi konten-konten edukatif lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.